Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Febrianto, mahasiswa Universitas Terbuka, program studi agribisnis, bidang minat, penyuluhan dan komunikasi pertanian. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktikum 2 mata kuliah studi kelayakan agribisnis. Jadi saya akan melakukan analisis aspek finansial pada usaha budidaya ikan nila. Jadi pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk melakukan wawancara atau sesi tanya jawab dengan salah satu pengusaha budidaya ikan nila di Desa Telaga Pulang, Kecamatan Danau Sembulu, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Sebelumnya sudah hadir narasumber saya, yakni Bapak Randy. Mungkin bisa perkenalkan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy. Asal saya dari Desa Telaga Pulang, dan kebetulan saya salah satu yang ada di Desa Telaga Pulang, pembudidaya ikan. Mungkin itu aja perkenalan saya, Pak. Ya, baik, Pak. Jadi kita langsung ke sesi diskusi atau wawancara, Pak. Jadi di sini, Pak, saya ini ingin membedah nih atau menganalisa aspek finansial atau keuangan yang perlu dipersiapkan untuk budidaya usaha ikan nila ini, Pak. Jadi nanti ada 3 poin, Pak, yang ingin saya tanyakan, Pak. Yang pertama itu dari segi biaya investasi, itu apa aja poin-poinnya sebenarnya yang perlu disiapkan. Kemudian dari segi modal kerja, Pak, apa aja yang sebenarnya masuk modal kerja ini yang harus disiapkan dan berapa biayanya. Kemudian yang terakhir itu, Pak, dari segi pendapatan atau keuntungan dari penjualan hasil budidaya ini, Pak. Jadi saya masuk ke poin yang pertama, Pak. Untuk dari segi biaya investasi ini, Pak, untuk budidaya ikan nila dari kolam Bapak ini, apa aja sih yang disiapkan, Pak? Biasanya kami kalau investasi itu, Pak, Ya. pertama itu pembuatan kolam. Ya. Biasanya pembuatan kolam dengan ukuran 5 meter kali 12 meter itu satu kolamnya di angka 39 juta. Biasanya kalau kita buat 2 kolam berarti total untuk biaya pembuatan kolam itu 78 juta, Pak. 70 juta. Ya. Berarti untuk kolam yang Bapak miliki sejauh ini ada 2 kolam ya, Pak, ya? Ada 2 kolam. Dengan ukuran berapa tadi, Pak? Dengan ukuran 5 kali 12 meter. Besar ya, Pak, ya? Ya, lumayan lah. Kemudian, Pak, selain itu apa aja lagi, Pak? Terus biasanya juga peralatan budidaya ikan, Pak, seperti kayak tong biru tempat pakan. Jadi kami biasanya menyiapkan juga satu kolam itu 1 picis. Ya, jadi ada 2 kolam, ada 2 picis dengan harga 360.000. Itu untuk tempat pakan ikan itu ya, Pak, ya? Berarti di situ ya. Kemudian, Pak, selain itu peralatan budidaya, apa lagi, Pak? Ada juga kami di peralatan panen ikan. Biasanya kalau kita panen kan harus perlu peralatan juga nih untuk proses panen. Iya, Pak. Biasanya keramba ikan ukuran 4 kali kurang lebih lah 4 kali 8 meter dengan biaya 2.500.000. Terus timbangan dacing itu untuk menimbang hasil panen kita itu dulu saya beli dengan kapasitas 110 kilo di harga kalau nggak salah 480.000. Terus keranjang ikan biasanya untuk tampungannya, Pak, untuk tampungan ikan setelah ditimbang. Nah, itu ada 6 buah di angka 300.000. Terus angkong Iya, Pak. 2 picis itu 1.336.000. Juga serok sisir, Iya, serok untuk nyerap ikannya ya, ya, betul. Itu ada 2 picis juga di harga 156.000. Terus collar book tempat pendingin ikan itu tampungannya ya. Collar book itu 2 picis dengan kapasitas 200 liter di harga 1.932.000. Begitu, Pak.
kurang lebih lah rincian apanya. Itu jadi semua yang tadi itu masuk ke biaya investasi ya, Biaya Pak, ya? investasi yang sekali beli untuk Se- pakai lama lah. Iya, daya pakainya. selama lah, Iya. selamanya lah itu Iya. ya, Pak, ya. Oke Pak, tadi udah dari segi biaya investasi Pak. Nah, ini selanjutnya saya ingin menanyakan nih dari segi biaya modal kerja Pak. Nah, kalau untuk biaya modal kerja ini Pak, apa aja sih yang dikeluarkan untuk budidaya ikan nila ini Pak? Jadi kalau untuk modal kerja Pak, kami biasanya mengeluarkan biaya pertama untuk 2 kolam itu di angka 374.140.000 Pak. Wah, 374 juta ya Pak ya? Betul Pak. Untuk 374 juta 140 itu Pak, untuk biaya apa aja itu Pak? Biasanya yang pertama itu untuk pembelian bibit Pak. Oh, bibit. Untuk pembelian bibit yang mana bibit untuk 2 kolam itu kami beli itu 1.600 kilo masing-masing untuk 1 kolam. Jadi di 2 kolam itu ada untuk 2 kolam. Jadi masing-masing untuk 1 kolam itu di angka 800 kilo Pak bibit dengan harga Rp20.000 per kilo. Per kilo ya Pak ya? Ya, betul. Yang mana totalnya ada di 32 juta Pak. Oh, untuk bibit ikannya Bibit. aja udah sampai 32 juta Pak ya? Betul, betul sekali. Oh, jadi tadi udah bibit nih Pak. Selain bibit apalagi nih Pak? Ada juga untuk pembelian pakan Pak. Pembelian Ya, pakan ya Pak. yang mana pakan itu 3 bulan Pak. Iya, Itu Pak. kita siapkan untuk 3 bulan ke depan. Yang mana bulan pertama itu kita 6 sak per hari Pak. Yang masing-masing 1 kolamnya itu 1 sak. Untuk di bulan pertama. Iya, Pak. Di bulan kedua 10 sak untuk 2 kolam per hari. Iya. Berarti masing-masing 1 kolam itu 5 sak. Terus di bulan ketiga 16 sak, yang mana masing-masing untuk 1 kolam itu per hari 16 sak per hari untuk masing-masing 1 kolam. Ada 3 sak untuk setiap kolam. Di bulan kedua 16 sak, di bulan dikalikan 30 sama dengan 480 sak, yang mana harganya 377.000, yang mana total untuk di bulan ketiga 161.760.000. Oh, oke Pak. Jadi di bulan pertama ini kan Pak, dia ngasih pakan itu berarti 6 sak ya Pak ya? Betul. Berarti 2 kolam tadi bagi 2 seperti itu Pak ya? Iya, Berarti 3 sak. 3 sak untuk di bulan pertama. Itu 3 sak ini selama 1 bulan berarti sekitar Sekit 180 sak ya? 180 sak, betul Pak. Dengan harga yang sama 377.000 tadi Pak. Oh. Yang mana totalnya kurang lebih 67.860.000 Pak untuk di bulan pertama. Oh, oke. Ada juga di bulan kedua 10 sak untuk per hari, Iya. yang mana masing-masing 3 sak untuk setiap kolam, Iya, Pak. yang untuk dikalikan 1 bulan 300 sak yang dengan harga 377. Jadi total di bulan kedua 113.100.000 rupiah untuk pengeluaran pembelian pakan Pak. Itu untuk biaya pakan Pak. Ada juga biasanya kami upah tenaga kerja Pak. Oh, ada berarti pakai tenaga kerja ya Pak ya? Betul. Iya. Kalau kita sendiri kan kita keteteran Oh, Pak. kewalahan ya, Pak, ya? Iya betul. Kalau di sini Pak untuk kolam ikan ini pakai berapa orang tenaga kerja Pak? Biasanya kami 2 orang cukup Pak. 2 orang 2 itu orang cukup. jadi selama dari mulai tebar bibit sampai panen itu 2 orang ini terus jaga gitu ya Pak ya? Betul, betul sekali. Oke Pak. Kalau untuk biaya tenaga kerja ini Pak berapa Pak? Kami 2 orang gaji tenaga kerja sama 2.950.000 per bulan Pak. Oh, itu per orang ya Pak ya? Betul, dikalikan 3 bulan tadi. Oh. Berarti kalau 3 bulan ini Kurang lebih 17.700.000 Pak untuk 2 orang. 3 bulan ya Pak ya? Betul, betul sekali. Oke, Pak. Kemudian selain itu Pak, selain dari bibit, pakan, terus biaya upah tenaga kerja atau karyawan Pak, terus ada biaya yang dikeluarkan ada lagi nggak Pak? Ada Pak, itu biaya perawatan Pak. Biaya perawatan kolam. Biaya perawatan kolam itu yang mana penstabil pH air Iya. itu 300.000 per bulan dikalikan 3 bulan 900.000.
terus antibiotik untuk ikan 180.000 per bulan dikalikan 3 bulan 540.000 Pak. Oh, berarti harus ada perawatannya juga Pak ya Betul, untuk betul ikan dan sekali. kolam itu Pak ya. Betul. Oke Pak. Kemudian Pak, ini berarti jadi saya ulangi Pak ya, ada pembelian bibit ikan ya Pak ya. Betul. Kemudian pembelian pakan ikan ya Pak ya. Betul. Kemudian upah tenaga kerja sama perawatan ikan ya Pak. Betul. Itu Terus untuk itu aja Pak ya untuk Untuk modal modal kerja kerjanya kita. Pak ya. Kemudian Pak, saya sambung lagi nih Pak. Saya mau nanyakan tadi kan udah dari biaya investasi, biaya modal kerja nih Pak. Betul. Ini pertanyaan yang terakhir nih Pak, dari segi pendapatan atau keuntungan penjualan dari hasil panen kolam ikan 2 petak ini Pak tadi, itu kira-kira berapa Pak? Berapa dihasilkan ikannya Pak? Seperti itu, Pak. Oh ya. Pendapatan untuk penjualan selama 1 kali di periode 3 bulan itu yang mana 575 juta Pak. 575 juta. Yang mana penjualan ikan selama 1 kali dalam jangka 3 bulan adalah 23 ton Pak. Oh, 23 ton ya Pak, untuk masing-masing satu kolam yang menghasilkan 11.500 kilo. kilo, betul. Atau Berat. 11 ton setengah Pak per kolam. Berarti Pak 575 juta ini Pak itu dari proses hasil penjualan 23 ton ikan ya Pak ya. Betul, Jadi betul sekali. bisa saya tarik kesimpulan ya Pak ya. Jadi dari penebaran bibit sebanyak 1 ton 600 ini Pak, dengan biaya dengan pemberian pakan, perawatan, dia bisa mengalami kenaikan ya Pak ya. Betul. Menjadi 23 ton itu ya 23 Pak ton. untuk 2 kolam itu Pak ya. 23 ton. Ini tadi Bapak udah cerita misalnya segi keuntungannya nih Pak dengan penghasilan 23 ton ikan atau 2.300 kilo ini Pak ya. Kalau untuk sekarang Pak, harga penjualan ikan nila di Desa Telaga Pulang ini atau pasarannya Pak, kalau saya jual keluar itu berapa sih Pak per kilo ya? Biasanya tarik naik turun Pak, tapi di angka tetapnya kurang lebih 25.000 per kilo Pak. Oh, 25.000 per kilo ya Pak ya. Betul. Oke, Pak. Oke. Nanti saya coba kalkulasi juga kan Pak. Saya coba rangkum dari pertanyaan diskusi dengan Bapak tadi kan terkait biaya, terus modal, terus keuntungan lah yang paling terakhir kan Pak. Betul. Bisa sampai dapat 575 juta. Berarti ini profit lah istilahnya Pak. Betul. Profit kalau kita bandingkan dengan biaya pengeluaran masih ada untungnya. Apalagi dengan biaya investasi tadi kan kita kalau untuk kedepannya mau pelihara lagi, mau budidaya lagi, kita otomatis nggak ada lagi biaya investasi, tinggal biaya ke modal kerja aja lagi Pak. Baik Pak. Jadi untuk kalau misalnya ini kan periode pertama itu selama 1 sampai 3 bulan Pak berarti ya. Untuk periode kedua nanti kalau misalnya ngisi lagi atau nernak lagi nggak perlu mengeluarkan biaya untuk modal investasi kolam lagi ya Pak. Betul. Karena kita tinggal merawat kolam yang sudah ada. Oke Pak. Baik Pak, mungkin itu aja dulu Pak pertanyaan saya terkait diskusi wawancara analisis aspek finansial untuk budidaya ikan nila Pak Randy. Saya ucapkan terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Saya mohon maaf jika ada salah kata Pak atau salah yang saya tanyakan. Terima kasih. Kemudian demikian wawancara tugas praktikum mata kuliah studi kelayakan agribisnis dari aspek analisis finansial budidaya ikan nila.